Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 1880 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengawali segala aktivitas kita di pagi hari ini, mari kita buka hari ini bersama Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, kami sangat membutuhkan kebenaran firman-Mu sebagai makanan tubuh, jiwa, dan roh kami. Kenyangkan kami, puaskan kami dengan firman-Mu ini, agar kami kuat menghadapi kerasnya kehidupan ini dan tetap menjadi berkat, tetap menjadi terang Tuhan di antara kegelapan dunia ini. Kami buka hati kami, siap ditaburi benih firman. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita dalam kitab 2 Samuel pasal 23 ayat 1 sampai ayat 4. Tetapi kita akan bagi dua. Kita akan baca terlebih dahulu ayat 1. Di bawah perikop perkataan Daud yang terakhir. Demikian firman Tuhan. Inilah perkataan Daud yang terakhir. Tutur kata Daud bin Isai dan tutur kata orang yang diangkat tinggi, orang yang diurapi Allah Yakub, pemazmur yang disenangi di Israel. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini menceritakan tentang penilaian terakhir mengenai siapa Daud. Siapa Daud? Daud adalah orang yang diangkat tinggi. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum Daud diurapi menjadi raja yang menggantikan Saul, Daud hanyalah seorang pekerja biasa yang tidak diperhitungkan. Dia hanya mengembalakan 2-3 ekor kambing domba. Tapi sudah perhatikan, seorang yang tadinya biasa hanya mengembalakan hewan ternak yang sedikit, tapi Tuhan angkat derajatnya. Dia menjadi Raja Israel. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Daud diangkat tinggi dari yang hina, dari yang tidak diperhitungkan, menjadi orang yang diperhitungkan, orang yang dimuliakan, menjadi Raja Israel. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya Daud seorang pribadi yang rendah hati. Makanya ketika Samuel datang untuk mengurapi salah satu anak Isai, Daud ada di mana? Di padang, sedang mengembalakan 2-3 ekor kambing domba tadi. Saya percaya saudara, Isai bapaknya memberikan tugas, memerintahkan kepada Daud untuk pergi mengembalakan kambing domba itu. Dan Daud taat. Saya percaya saudara, Daud seorang pribadi yang rendah hati. Makanya tidak heran Tuhan angkat derajatnya. Amin. Saya percaya saudara, orang-orang yang rendah hati Tuhan akan promosikan, Tuhan angkat derajatnya, Tuhan akan berkati mereka sama seperti Tuhan memberkati Daud. Dari yang bukan siapa-siapa menjadi orang yang berpengaruh, menjadi pemimpin, menjadi Raja Israel. Haleluya. Yang kedua saudara, siapa Daud? Orang yang diurapi Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, diurapi berarti dipilih, dikhususkan, dikuduskan. Amin. Saya percaya saudara, Daud dari sekian banyak orang di zamannya itu, Tuhan memilih Daud. Sehingga Tuhan mengirim Samuel untuk datang ke rumah bapaknya Isai untuk mengurapi salah satu anak dari Isai, yaitu Daud.
Tuhan tidak memilih Eliab yang gagah ketika Samuel melihat, wah ini Raja Israel. Karena Raja Israel sebelumnya yaitu Saul, penampilannya memang gagah. Di antara kaum Benyamin, dia paling tinggi, kekar, perkasa. Makanya ketika Samuel melihat, wah ini dia yang dipilih Allah, Tuhan bilang bukan dia. Karena Tuhan melihat hati, bukan seperti kita manusia yang hanya melihat penampilan. Tuhan melihat hati, amin. Dan Tuhan memilih Daud menjadi Raja Israel. Daud kemudian diurapi Tuhan. Dia dikhususkan, dia dikuduskan. Dia dipilih Tuhan menjadi pemimpin umat Tuhan. Haleluya. Dan yang ketiga, saudara, Daud seorang pemazmur yang disenangi di Israel. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita belajar pemazmur ini adalah orang yang senang memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya kalau kita senang memuji menyembah Tuhan, Tuhan senang kepada kita. Amin. Dan Tuhan akan angkat derajat saudara. Tuhan akan berkati saudara. Kenapa? Karena Tuhan senang setiap kali saudara memuji menyembah Tuhan. Tuhan senang saudara. Tuhan dengar apa yang saudara naikkan kepada Tuhan melalui pujian penyembahan. Dan saya percaya orang yang senang memuji menyembah Tuhan pasti diberkati sama seperti Tuhan memberkati Daud. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saat ini saudara menduduki tempat-tempat yang strategis, baik dalam pemerintahan, dalam perusahaan, atau juga di dalam pelayanan di gereja saudara, saudara harus tetap rendah hati sama seperti Daud. Karena saudara akan terus dipakai Tuhan dengan luar biasa. Tapi kalau saudara sudah mulai tinggi hati, saudara akan direndahkan Tuhan. Kalau saudara mau ditinggikan Tuhan, rendahkan hati. Amin. Saudara akan Tuhan pakai, Tuhan akan berkati dengan luar biasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya kita semua menjadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Bukan kita yang memilih untuk percaya, tetapi Tuhanlah yang memilih kita. Dan tugas kita percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Saudara dan saya adalah orang-orang yang dipilih Tuhan, diurapi, dikuduskan, dikhususkan oleh Tuhan. Haleluya. Dengar ini baik-baik. Kalau saudara rendah hati, saudara akan diangkat tinggi oleh Tuhan. Saudara adalah orang-orang yang dipilih, diurapi. Ketika kita percaya kepada Tuhan, saudara adalah orang yang dipilih Tuhan. Dan yang ketiga saudara, yang harus ada pada saudara, saudara harus menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Amin. Bukan menyenangkan hati manusia, bukan. Ada istilahnya kan ABS, asal babe senang. Sehingga banyak orang hidup dalam kepalsuan dan kemunafikan. Pura-pura baik, padahal di belakang itu saudara jahat saudara. Di depan memuji tetapi di belakang menghujat. Bilang oke-oke saja tetapi ternyata tidak berjalan sesuai dengan aturan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita mau hidup bukan menyenangkan manusia, tapi menyenangkan hati Tuhan. Amin. Saudara, bagaimana caranya menyenangkan hati Tuhan? Dengan menaikkan pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Haleluya. Saudara jangan pernah mengkhianati Tuhan. Jangan hanya karena saudara ada maunya baru datang kepada Tuhan. Awal-awalnya semangat mengikut Tuhan, semangat melayani Tuhan, tapi belakangan mulai kendor. Apalagi setelah apa yang dia minta Tuhan sudah berikan, dia mulai bertingkah. Mulai gak ada waktu lagi untuk beribadah, gak ada waktu lagi untuk melayani, alasannya sibuk dan sebagainya. Dan sudah mulai menghilang dari pelayanan gereja. Nanti kembali datang kepada Tuhan kalau ada apa? Ada masalah. Orang itu saya katakan, orang yang bermental pengkhianat. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita dari orang yang biasa-biasa, bukan siapa-siapa, lalu sekarang Tuhan berkati saudara,
Saudara harus menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Amin. Kalau saat ini saudara diberkati Tuhan dengan luar biasa, saudara mendapat posisi-posisi penting, saudara yang dikasih Tuhan, ini yang harus saudara lakukan. Lihat ayat 2 sampai ayat 5. Roh Tuhan berbicara dengan perantaraanku, firman-Nya ada di lidahku. Allah Israel berfirman, gunung batu Israel berkata kepadaku, apabila seorang memerintah manusia dengan adil, memerintah dengan takut akan Allah, ia bersinar seperti fajar di waktu pagi. Pagi yang tidak berawan, yang sesudah hujan membuat berkilauan rumput muda di tanah. Bukankah seperti itu keluargaku di hadapan Allah? Sebab ia menegakkan bagiku suatu perjanjian kekal, teratur dalam segala-galanya dan terjamin. Sebab segala keselamatanku dan segala kesukaanku, bukankah Dia yang menumbuhkannya? Haleluya. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita diberkati Tuhan, pertanyaannya tadi, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama yang harus kita lakukan, di ayat 2 tadi, Roh Tuhan berbicara dengan perantaraanku, firman-Nya ada di lidahku. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan, kita harus hidup dipimpin oleh firman Tuhan. Amin. Kita harus memperkatakan firman Tuhan itu, kita harus membaca firman Tuhan itu. Dalam Yosua 1 ayat 8, kita harus merenungkan siang dan malam, maka Tuhan akan membuat kita beruntung dan berhasil. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, kita harus hidup dipimpin oleh firman Tuhan. Apa yang Tuhan sudah sampaikan, kita baca, kita dengarkan melalui khotbah renungan, itu yang harus kita lakukan sebagai bentuk ketaatan kita. Orang yang dipimpin oleh firman Tuhan, dia akan selalu baca firman Tuhan. Dia akan terus merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Dan dia akan melakukan apa yang Tuhan sudah perintahkan kepada dia. Itu orang yang dipimpin oleh firman Tuhan. Haleluya. Dan yang kedua saudara, apa yang harus kita lakukan kalau kita diberkati Tuhan? Kita harus hidup takut akan Tuhan. Amin. Kita harus hidup dalam kebenaran. Saudara, kita tidak boleh sama dengan dunia ini. Kita harus berbeda, saudara. Kita harus hidup takut akan Tuhan. Takut berbuat dosa. Kita harus berintegritas, jujur, bersih, murni hatinya. Kita tidak boleh kompromi dengan dosa. Kita harus berbeda dengan orang-orang dunia ini. Saudara yang dikasih Tuhan, kita harus hidup takut akan Tuhan. Karena orang yang hidup takut akan Tuhan, firman Tuhan katakan dalam Amsal 22 ayat 4, ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasih Tuhan, mari kita mau hidup takut akan Tuhan, sama seperti dengan Daud. Dia hidup takut akan Tuhan. Makanya dia takut salah jalan, saudara. Dia bertanya dulu kepada Tuhan, apakah dia harus maju atau dia mundur ke kiri, ke kanan. Saudara, dia tanya Tuhan dulu, dia takut salah jalan. Saudara yang dikasih Tuhan, kita harus hidup takut akan Tuhan. Amin. Memang betul, Daud pernah jatuh dalam dosa ketika dia mengambil Batseba istri Uria. Dan Tuhan menghukum dia. Saudara yang dikasih Tuhan, dari sana kita belajar bahwa ketika kita hidup takut akan Tuhan, Tuhan akan terus memberkati kita. Tapi ketika kita tidak hidup takut akan Tuhan, Tuhan akan menghukum kita. Saudara yang dikasih Tuhan, pastinya kita tidak mau kena murka Tuhan. Makanya kita harus hidup takut akan Tuhan, takut berbuat salah, takut berbuat dosa. Jangan kompromi dengan dosa, saudara. Mari kita mau hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Kita hidup takut akan Tuhan. Haleluya. Dan yang ketiga, yang harus kita lakukan ketika kita diberkati Tuhan, kita harus jadi terang Tuhan. Amin. Dimanapun kita berada. Saudara lihat ayat 4 di sana dikatakan, ia bersinar seperti fajar di waktu pagi. Haleluya. Kita harus jadi terang Tuhan
di antara kegelapan dunia ini. Kita harus jadi berkat. Amin. Tadi saya katakan kita harus hidup berbeda dengan orang-orang dunia yang hidup dalam kegelapan. Kita harus membawa warna sendiri di dalam kehidupan di dunia ini. Kita harus membawa terang Tuhan dimanapun kita berada. Amin. Saudara lihat, orang kalau mau nangkap ikan di tengah laut, mereka bawa penerangan, saudara, supaya ikan-ikan kecil datang. Dari kecil datang ikan yang sedikit besar, datang lebih besar lagi. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita hidup dalam terang Tuhan, orang-orang akan datang kepada Tuhan dari yang kecil sampai yang besar. Mereka akan datang kepada saudara, meminta saudara untuk mendoakan saudara, melayani saudara. Mereka akan datang kepada saudara bertanya tentang Tuhan Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus menjadi terang Tuhan di dunia ini, sehingga makin banyak orang datang kepada Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari lihat diri kita. Apakah kita sudah hidup dalam terang Tuhan, atau jangan-jangan kita sendiri masih hidup dalam kegelapan? Sehingga gak heran tidak ada orang datang kepada Tuhan melalui kehidupan kita. Saya percaya saudara, kalau kita hidup benar, kita hidup menjadi terang Tuhan, akan banyak orang datang bertanya kepada kita tentang siapa Tuhan Yesus. Dan kita akan diberikan hikmat dari Tuhan untuk menjelaskan kepada orang-orang yang datang kepada saudara, sehingga mereka dapat mengalami pengalaman perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Amin. Kita harus jadi terang Tuhan dimanapun kita berada. Kita harus jadi berkat, bukan jadi batu sandungan. Kita harus jadi teladan. Kita harus menjadi sumber inspirasi bagi orang lain. Kita harus jadi saksi Tuhan yang baik dimanapun kita berada. Kita harus jadi jawaban dimanapun kita berada. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar dari Daud. Daud yang tadinya bukan siapa-siapa, tapi Tuhan angkat tinggi Daud. Dari seorang yang hanya mengembalakan kambing domba yang hanya 2-3 ekor. Tapi karena kesetiaannya, kerendahan hatinya, karena dia senang memuji Tuhan, Tuhan angkat derajatnya. Amin. Tuhan pilih dia karena dia senang memuji Tuhan. Saya percaya saudara, Tuhan akan memilih saudara dan saya. Orang-orang yang senang menyenangkan hati Tuhan, Tuhan akan pakai, Tuhan akan berkati, Tuhan akan angkat derajatmu, jabatanmu, posisimu menjadi sama seperti Daud. Dari orang biasa menjadi orang yang luar biasa. Tapi ingat, ketika saudara ada dalam posisi diberkati, di puncak kejayaan saudara, saudara harus hidup dipimpin oleh firman Tuhan. Saudara harus hidup takut akan Tuhan. Dan saudara harus jadi berkat, jadi terang Tuhan dimanapun saudara berada. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman Tuhan yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Tuhan memberkati rumah tangga mereka. Tuhan memberkati usaha pekerjaan pelayanan mereka. Tuhan memberkati di dalam nama Tuhan Yesus keluarga-keluarga pendengar. Kalau saat ini sedang ada dalam masalah persoalan pergumulan, Tuhan pulihkan keadaan mereka. Mereka yang sakit, Tuhan lawat, Tuhan jamah, darah Yesus mengalir, memulihkan, menyembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang saat ini sedang ada dalam duka cita, Tuhan memberikan penghiburan, kekuatan kepada keluarga yang ditinggalkan. Mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati mereka dengan umur panjang, kesehatan, kekuatan dari Tuhan menyertai kehidupan mereka. Hamba berdoa untuk pelayanan yang Tuhan percayakan bersama dengan Pendeta Gilbert Lumoindong pada besok hari, tanggal 15 Agustus di Hotel Infinity KKR Pemuda. Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang berperkara, biar Tuhan yang beracara, biar Tuhan yang melawat dan memberkati, sehingga semua jalannya ibadah KKR besok boleh berjalan lancar dan nama Tuhan
dipermuliakan. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah berkat Tuhan turun, memenuhi semua pendengar dimanapun mereka berada. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, agar mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak terasa tinggal 20 hari lagi kita tepat berusia hari ke 2000. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dukung terus pelayanan ini melalui doa, daya, dan dana, supaya tetap eksis menjadi berkat bagi banyak orang. Haleluya. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Maubuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.